Pada episode sebelumnya, kita diperlihatkan Sakura dan yang lainnya mulai serius menghadapi 5 pentolan kill yang mulai ngelunjak. Sementara si Kaji naik ke atas untuk menghadapi ketuanya yang sudah menunggu untuk ditumbuk. Setelah berada di atas ketua kill malah banyak ngebacot pada si Kaji dan menilai jika mereka berdua memiliki banyak kesamaan terutama cara mereka membuat para bawahan untuk merasa takut kepadanya dengan mengintimidasi mereka agar mau tunduk dan merasa segan sehingga tidak berani untuk menentang ketua. 他人を支配するのに一番いいものは恐怖だ。 Sekarang Kaji sudah semakin muak karena telah banyak mendengarkan ocehan sampah yang tak berguna dari ketua kill yang sudah menyamakan perlakuan anak Bofurin kepada warga selama ini dengan tindakan keji mereka yang sudah mengintimidasi banyak orang. Si Pirang malah langsung kena mental duluan setelah melihat kekuatan Sakura yang jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Dia malah memaksa para keroconya untuk mengeroyok Sakura secara bersamaan karena mengira jika dia akan menang dengan mengandalkan banyak anak buahnya. Si Pirang ini cuma bisa melongo saat Sakura langsung menumbuk semua para sampah tak berguna, dan cukup satu bogem saja Sakura langsung menyelesaikan satu pentolan yang membuatnya sangat emosi. Dan yang lain juga tak ingin kalah begitu saja dengan memberi perlawanan keras untuk bisa menang menghadapi orang-orang yang sudah membuat mereka sangat marah. Sugishita yang cukup kerepotan mendapatkan lawan bogel yang sangat lincah harus babak belur untuk bisa menangkapnya dan membantingnya supaya congornya bisa berhenti untuk mengoceh. Begitu juga dengan si Taiga yang tak ingin kalah dengan yang lainnya, mulai menunjukkan tajinya untuk bisa bonyokin muka lawannya yang dari tadi terus mengoceh dan menganggapnya remeh. Sedangkan Mitsuki yang tadinya terus menghindar dari lawannya, seketika berubah setelah mendapat pukulan yang lumayan membuatnya kesal karena terus dipanggil si gadis. Dia mencoba untuk memprovokasi lawannya sampai membuatnya marah dan dengan satu sentuhan ajaibnya langsung membuat tumbang lawannya. Semua anak Bofurin saling membantu untuk menghabisi semua lawannya agar dapat menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Ketika Sakura sibuk numbukin musuh-musuhnya yang tersisa, dia malah dikejutkan oleh Sou yang menghajar lawannya dengan brutal sampai lawannya dibuat tak sadarkan diri. Sou yang masih belum puas bermaksud membuat lawannya bonyok sampai hancur tapi langsung dihentikan oleh Sakura. Sou mempertanyakan tindakan yang menghalanginya untuk berbuat sesuka hatinya. Sakura mengatakan jika dia sangat marah dengan orang-orang ini, namun tak seharusnya mereka terus menghajar musuh yang sudah tak sadarkan diri. Sementara di atas terlihat Kaji yang mulai kerepotan saat melawan ketua kill dengan tangan kosong. Dia harus bersusah payah menghindari pentungan hansip yang terus dilayangkan ke kepalanya. Lawannya terus memprovokasinya jika dia tak layak menjadi pahlawan Bofurin yang dikagumi warga, dan lebih cocok menjadi binatang buas yang mengamuk. Teringat kembali pada saat Kaji masih kecil yang tanpa alasan mendapat perlakuan kasar dari temannya, dan tanpa sadar dia sudah membuat semua orang mengalami trauma dengan keganasannya, hingga tak ada satupun orang yang mau bergaul dengannya. Hingga suatu hari muncullah orang-orang baik yang mengakui keberadaannya dan mengakui dia adalah bagian dari mereka dan itu adalah anak-anak Bofurin. Tapi orang ini terus membuat ocehan sampahnya untuk mengembalikan sifat aslinya dulu yang pernah dia benci dengan serangan yang semakin brutal untuk memojokkan Kaji. Kaji yang sudah terpancing langsung menghajarnya tapi malah membuat orang sialan ini merasa senang karena telah berhasil membuat Kaji sangat marah.
Dengan tenaga yang tersisa Kaji langsung beradu tumbukan dengan ketua kill, sampai membuat lawannya benar-benar terkapar tak berdaya. Sayang sekali, Kaji harus mengakhiri pertarungannya, tanpa mendaratkan 10 tumbukan di muka lawannya, sesuai pesanan dari Sakura. Enomoto dan Kasumi menghampiri Kaji yang sudah berhasil membuat lawannya tumbang. Dan nampaknya semua anak Furin yang ada di bawah sudah menghabisi semua musuhnya tanpa tersisa satu pun, seolah sedang menunggu sang komandan untuk bersuara. Setelah semua benar-benar berakhir, anak Furin langsung membangunkan si Anzai yang malah molor ketika semua orang sibuk adu tumbuk. Mereka memberitahunya jika pertarungan sudah berakhir dan berhasil dimenangkan oleh mereka. Seniornya datang dan membawa Nagato ke hadapan si Anzai untuk meminta maaf kepadanya dengan benar setelah banyak hal terjadi pada mereka. Sakura dan yang lainnya berharap jika dia tak menyalahkan dirinya sendiri karena telah membuat orang-orang terdekatnya tersakiti dan menganggap jika semua orang layak untuk diselamatkan dari masalah yang selama ini dia tanggung sendiri. Nantikan cerita selanjutnya di channel ini untuk anime Windbreaker. Jangan lupa untuk subrek dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.